Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian kelas 9, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara menjelaskan tentang tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Tentu saja terkait dengan dalil nakli, yakni Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm 39 sampai 42, dan Al-Imran ayat 159. Dan nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas seperti biasa. Anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bisa berupa sakit, kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat saat menerima ujian tersebut. Jika ia tetap optimis dan bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Setiap ujian dari Allah bukan untuk ditakuti, tapi harus dihadapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaik dalam menghadapi ujian tersebut adalah tetap optimis dan sabar. Karena setiap manusia pasti pernah mengalami kebahagiaan dan kesusahan. Keduanya memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada hambanya dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tentu kamu pernah melihat atau mendengar seorang berputus asa dalam menghadapi persoalan hidup. Mereka merasa tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Pikiran mereka seolah menjadi tumpul dan tidak ada ikhtiar untuk mencari solusi. Banyak di antara mereka yang mengalami depresi, stres, bahkan sampai bunuh diri. Putus asa merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Berputus asa menyebabkan seorang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak sekalian, dengan materi ini kalian diharapkan yakni senantiasa memiliki sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Bersama dengan ini pula kita yang sedang diuji Allah dengan pandemi corona ini. Sikap seperti ini layak untuk kita lakukan. Setelah kita usaha, ikhtiar, tentu saja yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Berdoa, mohon kepada Allah. Usaha batinnya itulah yang akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Anak sekalian, materi ini karena tadi saya sampaikan berkaitan erat dengan Quran surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Al-Imran ayat 159. Untuk selanjutnya marilah kita simak bacaan Al-Quran beserta penjelasan tajwidnya. Silakan. Nah, anak-anak, mari kita akan membaca surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya kita akan membaca surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang terakhir kita akan baca surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tajwidnya, yaitu pada bacaan qalqalah. Anak-anak, kita akan membahas bacaan qalqalah. Jadi qalqalah secara bahasa itu artinya memantul. Di dalam Al-Quran kalau ada huruf qalqalah maka cara membacanya itu memantul. Qalqalah itu terbagi menjadi dua. Satu adalah qalqalah sughra dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Dibaca qalqalah sughra itu apabila ada huruf qalqalah yang mati asli di tengah kalimat. Sedangkan kalau qalqalah kubra itu apabila ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat yang dibaca waqaf. Untuk qalqalah sughra itu cara membacanya, pantulannya itu kecil, tidak seperti qalqalah kubra. Contohnya tadi la taqnatu, Jadi itu ada huruf qaf yang mati asli di tengah kalimat. Maka itu bacanya adalah pantulannya sedikit, pantulannya kecil. Itu taqnatu. Asli hurufnya itu qaf jadi taqnatu. Kemudian kalau qalqalah kubra, kalau qalqalah kubra itu yang pantulannya besar karena huruf qalqalahnya itu berada di akhir kalimat. Misalnya mim masad atau hasad, itu tulisannya hasada, membacanya hasad. Terus kasab, kasaba membacanya kasab. Itu adalah qalqalah kubra. Adapun huruf-huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Atau biasanya kalau kita ingin mudah menghafalnya, kita buat singkatan baju di toko. Jadi ba yaitu ba, ju itu jim, di itu dal,
to itu to, terus ko itu kof ya, baju di toko. Namun nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan huruf-huruf qalqalah, kalian jangan menyebutkan baju di toko. Ya, kita sebutkan hurufnya. Ba, jim, dal, to, kof. Ya, demikian anak-anak untuk bacaan qalqalah. Nanti bisa kalian pelajari di rumah dan bisa kita terapkan bacaan qalqalah pada surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Demikian tadi anak sekalian, sudah kita simak bersama bacaan maupun tajwidnya bacaan Quran surat Az-Zumar ayat 53, dilanjutkan An-Najm ayat 39 dan 42, kemudian juga yang terakhir tadi surat Ali Imran ayat 159. Dalam kurungan surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Di Quran surat Ali Imran ayat 159 berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bacaan tajwidnya tadi sudah dijelaskan, yakni bacaan qalqalah itu adalah bacaan lafaz dalam Al-Qur'an yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, anak sekalian, mengakhiri pertemuan ini ada penugasan untuk kalian, yaitu dalam buku paket kelas 9 kerjakan, yaitu mulai halaman 159 sampai 156 dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.